Baik, selamat sore. Sekarang saya sedang berada di kediaman Bapak Imade Andi Arsana. Saya senang banget nih bisa berada di sini karena Pak Andi itu salah satu role model saya nih dalam public speaking. Waduh. Apa kabar nih Pak Baik, Andi? baik sekali. Terima kasih Mbak Nabila sudah mampir. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, Baik, baik, sehat. sehat ya. Nih, jadi sebenarnya saya tuh di sini pingin tanya nih Pak, kan Iya. Pak Made Andi ini udah sering banget nih ngomong di depan umum. Nih, sebelumnya udah ke berapa negara Pak? Aduh, saya nggak ngitung. Nggak ngitung ya? Biar kelihatan banyak kan kita bilang gitu ya. Iya, sempat beberapa tempat sih presentasi di beberapa forum internasional ya di berbagai negara. Kalau benuanya mungkin memang sudah semua benua. iya, Semua 5 benua besar ya. Wah, keren banget. Terima kasih. Ya, tugas kita lah sebagai dosen kan. Ya, betul, betul, betul. Nah, kalau menurut Pak Andi sendiri nih, public speaking itu apa sih, Pak? Saya ingat pertanyaan ibu saya biasanya kalau gini. Kalau saya bilang lagi presentasi atau lagi public speaking itu nanya beliau, apa sih gitu. Mungkin saya akan coba jawab seperti saya menjawab kepada beliau ya, supaya menjadi sederhana gitu. Ya, Public speaking itu ngobrol, ngobrol ya. ngobrol cuman dengan banyak orang. Nah, banyaknya ini pun kadang-kadang orang bertanya seberapa banyak. Iya, iya, iya. Tapi saya mungkin gini, ngobrol kita sendiri dengan orang yang cukup banyak. Gitu. Iya. Mungkin cukup banyak itu artinya mungkin audiens yang umum gitu, seperti di kuliah, seperti di seminar segala macam. Jadi intinya public speaking adalah kita bicara dengan banyak orang dengan tujuan agar orang itu paham gagasan kita. Iya. Jadi sesederhana itu. Di mana itu bisa terjadi di mana saja sebenarnya. Kalau kita dosen di kelas yang paling umum itu. Betul, betul. Kalau di RT, rapat RT juga public speaking gitu. Iya. Jadi kalau kita lagi ngusul sesuatu, sementara kita tahu nih bapak-bapak ini senior-senior segala macam dan kita harus bicara, itu juga bebannya sama tuh dengan public speaking. Iya. Gitu. Atau seminar. Atau misalnya kita mengumumkan sesuatu di kerumunan orang-orang. Contohnya yang paling sederhana begini. Saya jadi panitia manten nih. Iya. Ya kan? Banyak undangan. Tiba-tiba ada panitia yang lain bilang, ada mobil tuh. Mobilnya itu menghalangi gitu. Iya. Tolong dong ditanyain kepada undangannya siapa yang punya mobil itu. Kalau undangan itu bukan sesuatu yang resmi banget, kan tidak ada halo-halo tuh. Iya. Jadi kita tiba-tiba harus berdiri di depan orang-orang itu, lalu bertanya gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu, dan segala macam lah. Itu juga public speaking. Dan kalau kita nggak siap itu tidak memang melatih diri kita, itu sama nervousnya, sama groginya tuh dengan bicara di gedung PBB atau di kelas atau di seminar gitu. Jadi menurut saya itu public speaking itu luas banget, tapi intinya kita bicara pada banyak orang dengan tujuan orang itu mengerti apa yang kita sampaikan atau melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Ya. Jadi seperti itu sih. Tujuannya ya. seperti itu. Ya, kalau menurut Pak Andi nih, seberapa penting sih atau bagaimana sih pentingnya public speaking gitu? Sangat penting. Saya pernah dengar satu presentasi di TEDx ya di YouTube. Ya. Itu seorang penulis dari Chile. Saya lupa namanya. Dia bilang begini. What is truer than the truth? Adakah yang lebih benar dari kebenaran? Sorry ini agak filosofis kesannya, tapi kemudian itu mengarah pada public speaking. Dan jawabannya dia bilang ada, yaitu cerita. Jadi the answer is story. Saya agak bingung, apa iya ya cerita itu lebih benar dari kebenaran itu sendiri? Ternyata dia kemudian bilang begini, kita sebenarnya tidak pernah tahu kenyataan, yang kita tahu adalah berita tentang kenyataan itu. Gitu kan? Kita sebenarnya nggak pernah tahu kinerja presiden, yang kita tahu adalah berita tentang kinerja presiden. Kita sebenarnya tidak pernah tahu apapun sampai ada orang memberitahu kita. Jadi yang diberitahu itu adalah bagi kita itu yang benar kan. Jadi itu bisa jadi lebih benar dari kebenaran itu sendiri. Makanya public speaking dalam hal ini adalah menyampaikan berita, informasi kan. Jadi artinya dia bahkan bisa lebih kuat mewakili kebenaran itu sendiri. Kan gitu kan tadi kalau kita sambungkan logikanya ya. Jadi faktanya ada,
Tapi fakta itu tidak akan berarti apa-apa sebelum ada orang menceritakan tentang fakta itu. Ya. Dan itulah public speaking. Jadi bayangkan betapa sangat mungkinnya orang salah paham terhadap satu fakta karena yang menyampaikannya salah. Ya. Atau yang melakukan public speaking itu salah atau kurang tepat, kurang akurat gitu. Jadi bagi saya seorang public speaker atau public speaking itu adalah suatu kegiatan yang bisa, kalau dalam tanda petik gitu ya, menyampaikan kebenaran lebih benar dari kebenaran itu sendiri. Dalam tanda petik tentunya. Maksud saya, sebelum ada orang yang menceritakan itu dalam public speaking atau dalam bentuk cerita, kita bahkan tidak tahu kebenaran. Atau kalau kita tidak sempat mengecek sendiri kebenaran itu, maka kebenaran yang kita pahami adalah apa yang diceritakan orang kepada kita. Dan itulah public speaking. Jadi penting banget dalam konteks apapun lah ya. Dalam konteks sekarang kan mungkin banyak informasi yang salah. Ya, betul. Hoax, betul. Segala macam. Itu role atau peran seorang public speaker itu menjadi sangat vital. Karena sekarang orang dibombardir oleh banyak sekali informasi. Atau kadang disebut tsunami informasi. Tsunami informasi. Jadi kalau dulu saya ya mungkin, kalau jenengan kan generasi milenial ya, saya kolonial gitu. Jadi maksudnya, artinya kalau saya dulu masalahnya bagaimana mencari informasi. Ya. Kalau sekarang masalah jenengan dan teman-teman ini bagaimana menyeleksi informasi. Iya, betul. Jadi role public speaker atau public speaking namanya menjadi lebih penting lagi sekarang ini untuk menyampaikan kebenaran yang seakan-akan lebih benar dari kenyataan atau benar itu sendiri. Jadi memang sangat vital ya Pak ya. Sangat vital dalam apapun lah, dalam konteks kita sebagai dosen tentu saja iya ya. Kalau bagi mahasiswa sendiri nih, menurut Pak Andi bagaimana pentingnya public speaking? Pada akhirnya nanti saya percaya begini. Apa yang kamu tahu atau kamu pahami atau kamu mampu lakukan itu adalah satu hal. Tapi kemampuanmu menceritakan apa yang kamu bisa itu adalah hal yang lain. Ya, jadi skill tentang sesuatu itu satu hal, tapi kemampuan kita menceritakan itu hal yang lain lagi. Nah, jadi kadang-kadang kita mendapatkan kesempatan belum tentu karena skill kita itu, karena kemampuan kita melakukan sesuatu, tapi karena cara kita menceritakannya kepada orang lain. Jadi artinya kalau kita mau, at the end of the day kita adalah marketer buat diri kita sendiri kan, atau untuk gagasan kita. Gitu. Jadi artinya dapat atau tidaknya seseorang kesempatan itu tergantung bagaimana dia menceritakan dirinya, menceritakan kemampuannya. Jadi bagi saya public speaking itu sama pentingnya dengan skill itu sendiri, dengan hard skill apapun lah. Misalnya kalau dia teknik mesin gitu, kemampuan dia di bidang teknik mesin itu memang penting banget. Tapi kemampuan dia menceritakan itu sama pentingnya. Atau jangan-jangan malah kadang-kadang lebih penting. Kenapa saya katakan lebih penting? Karena begini, kalau orang teknik mesin nih ada 2, 3, 4, 5 orang, itu sama-sama jago tuh di bidang teknik mesinnya atau geodesi mungkin di bidang saya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada satu kesempatan bekerja contohnya, itu kesempatan untuk menceritakan skill mereka itu kan tidak banyak. Katakan sama-sama cuma 10 menit gitu orang itu. Jadi yang akan mendapat kesempatan adalah mereka yang memiliki kemampuan menceritakan dalam waktu 10 menit. Dan bisa jadi itu belum tentu yang paling bagus skill teknik mesinnya atau teknik geodesinya tadi. Tapi orang yang paling mampu menceritakan skillnya sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau dari cerita itu tadi, ya saya adalah orang yang percaya banget bahwa kemampuan public speaking atau kemampuan menceritakan itu kadang-kadang lebih penting justru dibandingkan skill, atau paling tidak dia harus lebih dulu ditonjolkan dibandingkan hard skill tadi itu. Gitu. Jadi bagi saya sangat penting apapun ininya ya, apapun latar belakangnya. Kadang-kadang orang juga menurut saya itu keliru melihat misalnya kalau dia teknik, kalau dia hard science gitu, dia merasa cukup kalau udah bisa ngulik mikroskop atau benerin alat segala macam, dia merasa udah cukup, atau bikin software, berbagai software. Tapi at the end of the day, kalau kita mau bekerja atau melakukan sesuatu, kita akan berhubungan yang paling pasti itu dengan manusia lain. Yang hampir pasti manusia lain itu berasal dari disiplin yang berbeda. Satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk menjadi jembatan disiplin berbeda itu adalah kemampuan komunikasi. Bukan lagi hard skill tadi, karena masing-masing punya gitu. Jadi bagi saya sih sangat penting untuk siapapun. Untuk siapapun, apapun latar belakangnya, apapun disiplin ilmunya. Gitu. Menarik sekali ya, diskusinya sangat fruitful begitu. Tetapi ini ada pertanyaan yang
menggelitik ya, maksudnya begini, Pak Andi bisa sampai pada level sekarang ya, berbicara di depan umum, di taraf internasional. Nah, apa sih pengalaman yang paling berharga begitu? Boleh pengalaman yang mungkin paling menggembirakan, atau mungkin justru yang menjadi titik balik Pak Andi merasa bahwa bahwa terasa banget nih saya harus meningkatkan nih kemampuan public speaking saya, seperti itu. Iya. Ada banyak cerita sih sebenarnya. Saya mau ceritakan aja beberapa hal ya. Saya lahir di keluarga yang secara pendidikan itu tidak tinggi. Bapak nggak lulus SD, ibu saya lulus SD, dan mereka tentu tidak memiliki peran-peran yang memang menonjol public speaking segala macam ya. Jadi saya tuh dulu tuh percaya malah bahwa kami adalah orang-orang lahir di keluarga yang sederhana, tidak akan punya peran-peran yang kayak tinggi gitu ya, misalnya kepemimpinan apa gitu. Enggak lah, karena keluarga kami satu, pendidikannya nggak tinggi, kedua secara ekonomi juga sangat terbatas. Jadi intinya saya tidak merasa lahir itu sebagai pemimpin atau seorang public speaker tuh enggak sama sekali. Sampai akhirnya dari SD, SMP terutama itu terpilih jadi pengurus OSIS gitu. SMP ini terutama. Pengurus OSIS itu pun kalau tidak salah seksi perlengkapan, pokoknya nggak keren banget lah gitu ya. Di kelas 2 saya ingat banget. Sampai akhirnya kelas 2 jadi perlengkapan, tapi kan intinya bekerja saja gitu kan kita. Datang murid baru, kelas 1. Lalu pengurus OSIS harus memberikan, ya gitulah ya, sambutan kepada adik-adiknya itu. Akhirnya pengurus OSIS ini kan harusnya kan ketua OSIS segala macam. Atau karena beberapa kelas dibagi-bagilah gitu. Dan saya pokoknya kebagian lah, pokoknya memegang satu kelas. Itu seperti kayak apa ya, bencana banget gitu. Jadi seorang saya yang tadi tidak percaya sama sekali bahwa saya tuh bisa begitu atau punya kemampuan, harus ada di depan kelas, bercerita. Ceritanya juga sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau memang kita nggak siap dan tidak menyiapkan diri, ya mungkin banyak teman-teman tahu, yang nonton juga pasti tahu. Itu kayak bisa kan ada pepatah mengatakan, daripada saya disuruh public speaking, mending saya terjun dari parasut kan katanya gitu kan, atau terjun payung. Itu menurut saya itu satu titik penting banget di hidup saya yang tidak saya lupakan sampai hari ini. Begitu saya tahu itu, sebagai orang yang tidak pernah, yang tidak merasa punya kemampuan, yakin bahwa nggak bisa misalnya, apa yang kita bisa lakukan? Karena tidak ada, there is no point of no return, tidak boleh berbalik, harus maju. Berarti hal paling sederhana yang bisa saya lakukan adalah bersiap-siap. Itu pun dengan sekenanya banget lah. Jadi beberapa jam kemudian tuh saya, masa nanti nggak ngomong apa-apa kan? Karena tahu banget kita nggak punya kemampuan apa-apa, jadi saya mencoba itu menyiapkan. Nanti paling tidak nanti kita ngomong inilah, ada yang disiapin ngomong gitu. Walaupun mungkin omongnya nanti nggak baik, nggak bagus, tapi kan ada bahannya paling nggak. Jadi di situ saya pertama kali itu tahun 1991 kalau nggak salah. Ya. Udah lama banget ya, ketahuan umur saya nih. Itu saya mulai tahu satu hal, maksudnya yakin yang namanya public speaking itu harus ada persiapannya. Itu saya bilang bukan titik balik, itu titik awal mungkin titik awal gimana. Nah setelah saya bicara di situ, karena mungkin tadi saya benar-benar serius gitu nyiapin gini gitu segala macam, akhirnya saya bisa ngomong paling tidak. Saya ingat banget tuh kakak kelas, saya kan waktu itu masih kelas 2, kakak kelas yang kelas 3 yang pengurus OSIS yang lebih senior, dia bilang, Andi, kamu tadi tuh bagus loh ngomongnya. Gitu. Wah. Pelajaran kedua adalah betapa hebatnya nilai apresiasi, betapa hebatnya makna apresiasi itu. Setahun kemudian saya terpilih jadi ketua OSIS. Langsung. Artinya saya tidak bilang karena itu, tapi intinya kan begitulah orang berproses segala macam. Kemudian pelan-pelan saya mendapat kesempatan karena memang jadi ketua OSIS, jadi harus sekali waktu bicara segala macam. Itu jadi prosesnya seperti itu. Tidak ada banget kayak dipersiapkan di keluarga gitu juga enggak. Tapi keterpaksaan tadi itu membuat kita berusaha gitu, kemudian mendapat peran formal. Nah, peran formal ini kemudian membawa saya kepada proses berlatih. Di SMA saya jadi ketua OSIS juga. Jadi mau tidak mau harus bicara segala macam. Di UGM dulu saya jadi ketua KMHD, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma UGM.
Dan begitu seterusnya. Kemudian ketika saya S3 saya jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu mematangkan apa namanya pembelajaran saya di public speaking ya. Tapi kalau boleh saya cerita satu lagi, akhirnya saya merasa kenapa misalnya kadang orang mengatakan penjelasan saya cukup mudah dipahami misalnya. Itu kayaknya bisa ditarik benang merahnya ke belakang karena cerita saya tadi, orang tua saya itu tidak berpendidikan. Bapak saya tidak lulus SD, ibu saya lulus SD. Tetapi di keluarga kami itu berhasil membangun tradisi ngobrol. Gitu ya. Kembali ke definisi awal tadi. Tradisi ngobrolnya itu kuat sekali. Apa-apa diobrolkan, apa-apa diceritakan, apa-apa ditanyakan. Walaupun waktu kecil tuh saya kesel tuh dikit. Kepo banget sih gitu kalau zaman sekarang. Dikit-dikit bapak saya mesti gimana tadi gitu sih. Kesel sebenarnya, tapi kan mau tidak mau harus bercerita. Oke, bercerita. Begitu saya SMP, saya mulai tahu sesuatu yang orang tua saya tidak tahu karena pendidikannya. Tapi tetap bercerita, jadi saya harus menceritakan itu. Begitu SMA juga begitu, cerita lagi. Jadi intinya saya naik, mungkin kalau boleh saya bilang begitu, naik secara intelektualisme ya, formal. Jadi topik-topiknya juga makin rumit, tapi menceritakan kepada orang yang sama gitu. PKS 1 juga gitu, menceritakan ke orang yang sama lagi. Akhirnya saya harus memaksa diri saya menceritakan apapun dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena cerita saya selalu kepada bapak ibu saya gitu. Awalnya itu kan melelahkan sekali. Tapi lama-lama rupanya itu ya seperti pepatah ya, kalau kamu memaksa dan kemudian bertahan, itu kemudian menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan itu kemudian menjadi karakter kan. Kira-kira kan gitu ya. Mungkin itu ada benarnya kalau saya itu yakin. Nah, artinya kemudian kemampuan saya untuk berbicara itu secara sangat positif dipengaruhi oleh kondisi keluarga kami tadi itu. Jadi menurut saya itu kalau boleh dibilang titik penting dalam proses saya belajar public speaking adalah karena memiliki orang tua yang awam. Makanya dalam tips saya kalau public speaking itu selalu ada satu poin itu berbicara kepada atau dengan orang awam. Itu cara saya berlatih. Karena kalau Einstein bilang, if you cannot explain to a sixth grader, you don't understand. Jadi kalau kamu belum bisa jelasin kepada anak SD kelas 5, kelas 6, artinya kamu sendiri belum tahu gitu. Jadi itu tes buat saya juga gitu untuk ngetes apa ya kemampuan saya public speaking sih di situ. Sorry ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya juga jadi ingat, memang saya sepakat sekali ya. Saya pernah dengar juga kalau kamu belum bisa menceritakan dengan simple, it means bahwa kamu sendiri belum paham akan hal itu. Jadi itu penting banget di public speaking untuk paham dulu begitu ya, baru kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, mungkin terakhir nih untuk sesi ngobrol-ngobrolnya, peranan public speaking dengan karir yang sekarang. Ini pertanyaannya mungkin paling gampang ya. Ya sekarang sebagai dosen, kemudian kepala kantor urusan internasional. Siap. Kalau sebagai dosen saya kira cukup mudah kita pahami ya, apalagi dengan juga dosen atau teman-teman yang nonton juga paham sekali bagaimana seorang dosen itu memang modal utamanya salah satunya adalah public speaking. Selain memang konten yang bagus lah tentu saja. Jadi menyiapkan konten kuliah yang bagus dengan cara delivery yang juga bagus itu adalah dua kombinasi yang sangat penting. Kita sering melihat dosen yang kontennya bagus banget, itu dia persiapkan, bobotnya juga keren banget, tapi begitu dibawakan itu menjadi tidak menarik. Kita tahu itu, kita semua tahu hal seperti itu, tanpa bermaksud tetap kita menghormati siapapun ya, tapi intinya kita juga paham itu. Jadi kemampuan kita berbicara dalam hal mengajar itu sangat penting dan saya buktikan itu yang secara positif memberikan banyak sekali kesempatan baik kepada saya. Gitu. Jadi misalnya dosen di UGM itu tentu bagus-bagus, kita tidak bisa bantah itu. Tapi siapa yang mendapat kesempatan misalnya bekerja sama dengan pemerintah, siapa yang mendapat kesempatan bekerja sama dengan industri, tentu tidak semua. Dan saya yakin kemampuan public speaking itu menjadi salah satu yang penting banget. Itu jadi bagaimana mendeliver pengetahuan dengan cara yang mudah dipahami itu biasanya lebih menarik bagi orang-orang di luar dunia akademik. Gitu. Kalau pemerintah misalnya Pemda atau kementerian dengerin omongan seorang profesor memang keren sih, tapi kalau jelimet itu mungkin nggak akan diundang, kira-kira gitu. Tapi yang diundang adalah
Bapak itu aja dia kalau jelasin tuh enak tuh. Ya. Misal gitu seperti itu. Jadi itu satu ya, artinya di bidang dosen, saya merasa itu penting banget dengan apa yang saya peroleh sampai hari ini. Kalau sebagai kepala kantor urusan internasional, iya banget, saya mungkin cerita gimana awal-awalnya dulu saya di kantor internasional. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ini saya tidak dari hubungan internasional, tidak dari komunikasi, saya teknik geodesi, saya seorang surveyor ya. Yang kalau bicara itu bicaranya dengan titik, garis, luasan. Jadi itu gambar gitu kan, peta gitu. Nah, tapi singkat cerita, dengan cerita yang juga sangat menarik sebenarnya, saya mendapat kesempatan itu. Saya ingat banget itu mungkin belum seminggu kira-kira, atau mungkin dalam waktu seminggu, harus menerima seorang levelnya duta besar atau wakil duta besar. Itu saya sakit perut loh. Serius, jadi kadang orang mikir gini, oh dia kan sudah 10 tahun di Australia, masa gitu aja harus ini misalkan. Mari saya ceritakan dulu ya. 10 tahun di Australia, kalau kita sebagai murid, bekerja sebagai peneliti atau mahasiswa S3, kemampuan kita terbatas di bidang itu pasti. Apalagi kita misalnya kita tidak ketemu orang-orang terlalu banyak segala macam kan. Juga tidak pernah bicara secara diplomatis. Yang kita bisa adalah bahasa Inggris yang sangat akademik, bahasa Inggris ilmiah, bahasa Inggris paper gitu kan, bahasa Inggris untuk konferensi internasional, yang tidak ada basa-basinya gitu. Tiba-tiba kalau kita harus menyambut tamu levelnya duta besar, pertanyaan saya pertama, bahasa basinya gimana ya? Ngobrol apa ya? Ngobrol apa ya gitu kan? Entertainnya gimana ya? Exactly, karena kan kita nggak mungkin datang langsung ngomongin soal konten yang benar-benar utama. Itu saya benar-benar sakit perut tuh. Tapi anyway, lagi-lagi seperti ketika saya SMP dulu, tidak boleh berbalik. Ini udah point of no return, saya harus maju terus. Saya tuh kesukaannya nonton film ya. Saya ngelihat film-film di YouTube gitu, saya lihat potongan-potongan adegan gimana sih acara formal itu berlangsung. Gimana misalnya ketika Obama dijamu makan siang atau menjamu makan siang dengan presiden lain. Itu bahasa basinya apa yang dia ucapkan ketika sebelum konten utamanya ada. Terus kemudian film-film juga segala macam. Itu bagi saya sangat membantu. Jadi artinya proses saya menuju ke satu titik tertentu itu berdarah-darah gitu ya untuk ini, tapi kemudian saya sangat syukuri karena itu berarti karena kalau nggak di-challenge begitu biasanya kita nggak belajar. Kita kadang-kadang 10 tahun di Australia ngerasa udah pinter-pinter aja bahasa Inggrisnya, tapi ternyata begitu menghadapi level duta besar dan harus diplomatik percakapannya, artinya cair, hangat, yet diplomatik, itu adalah hal yang beda itu. Jadi menurut saya itu level kesulitannya lebih tinggi lagi. Jadi kita bahasanya santai, sopan gitu, tapi menunjukkan intelektualitas, lalu wibawa. Karena bukan soal saya maksudnya, wibawa institusi kita juga terjaga. Kalau dia nanti mengira yang mewakili UGM ini cara bicaranya sangat baik atau menunjukkan kualitas intelektualisme yang memadai segala macam, itu saya yakin akan mempengaruhi proses negosiasi berikutnya gitu. Misalnya kalau tentang kerjasama contohnya, kan kalau di kantor internasional kan begitu kan, di kerjasama kalau ada peneliti datang atau orang lain datang, tentu dia akan ngukur kita kan. Kita juga kan begitu. Kalau kita ketemu orang lain, kita ukur orang ini dulu dari cara bicaranya, cara dia menyambut kita segala macam. Setelah itu baru kemudian kita bisa meraba-raba, institusi ini sebesar ini atau sehebat ini. Dari cara orang ini membawakan dirinya segala macam. Contoh yang paling sederhana misalnya, kita kadang-kadang merasa bahwa kalau yang datang adalah bule dari negara maju, aduh mesti kita ini lebih rendah nih posisinya gitu ya. Gimana caranya biar dia juga yakin kerja sama-sama kita? Saya akan sampaikan misalnya begini, saya tahu saya harus mengapresiasi dia, tapi jangan buru-buru merendahkan diri. Kesalahan paling umum yang terjadi adalah kita itu bercerita banget tentang betapa kurangnya kita. Gitu ya, dengan memuji dia gitu. Kalau menurut saya itu kadang tidak tepat juga. Kita harus katakan dengan cukup jujur, tapi dengan delivery yang juga convincing, atau kita punya sesuatu yang kita tawarkan. Contohnya gini, kepada duta besar atau kepada profesor asing saya akan bilang begini, misalnya we understand that you have
been doing a lot of things regarding this research. You have good methods. You have very good equipment in research and blah blah blah. However, what we can offer you is very good case studies. Yeah. Gitu. Jadi kita punya kasus yang bagus, Yeah. dia punya metode yang baik, dia punya alat yang bagus. Gitu. Kalau misalnya katakan nih orang Perancis mau ke sini meneliti tentang gempa bumi atau tentang bencana alam, Yeah. dia punya metode dan tradisi riset yang bagus. Yeah. Tapi mungkin mereka nggak punya kasus yang sekeren kita ini. Yeah. Jadi artinya acknowledge apa yang mereka punya sambil Dan, sampaikan apa yang kita bisa kita offer di punya dalam itu juga. sehingga itu menjadi semacam sinergi gitu, menjadi Iya. satu yang kesatuan yang jadi saling mendukung gitu. Jadi sorry mungkin agak melenceng tadi, tapi maksud saya adalah kenapa saya itu saya ceritakan kemampuan public speaking kita di dalam tugas saya itu menjadi sangat vital. Iya. Karena at the end of the day kalau soal ranking apa segala macam semua orang bisa cek di internet. Iya. Tapi kemudian kesan terakhir yang membuat mereka ya atau tidak kerja sama-sama kita adalah pertemuan-pertemuan seperti itu. Sejam itu kemudian menjadi sangat berarti. Oke, saya rasa institusi ini baik atau tidak baik. Jadi vital sih Iya. perannya gitu. Ya, baik. Wah, banyak hal sekali yang saya pelajari dalam kurang dari 1 jam nih ya. Oh, puas. Ya. Terima kasih. Iya. Semoga memang ada manfaatnya. Tentu nanti yang menonton juga akan mendapatkan banyak insight dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Begitu. Amin, semoga. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Nabila. Selamat sore. Sore. Ya.